Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rival Stefanus, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2313025016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai hasil pembuatan e-learning pada mata kuliah Learning Management System. Tugas ini dibuat guna untuk pemenuhan nilai dari ujian akhir semester mata kuliah Learning Management System, di mana pertama, pada halaman depan sini sudah ada instruksi untuk mengumpulkan produk berupa halaman atau e-learning management system menggunakan Moodle atau Moodle. Kemudian di sini juga terdapat deskripsi tugas UAS sebagai lengkapnya. Sini kelas yang dibuat harus menampilkan kemampuan perancang dalam mendesain materi pembelajaran digital, kemudian mengelola aktivitas pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi dan monitoring, serta memberikan personalization pembelajaran. Kemudian dalam kelas LMS itu harus ada beberapa komponen, yakni mengenai struktur kelas, di mana pada struktur kelas itu mencakup format, di mana format tugasnya itu apakah berdasarkan topik atau per minggu tugas tersebut akan diberikan. Kemudian terdapat minimal 3-5 topik. Kemudian setiap topik juga memuat tujuan pembelajaran, materi, aktivitas, serta evaluasi. Kemudian di sini pada materi pembelajaran itu terdapat 3 jenis materi yang berbeda. Misalnya, yang pertama itu ada teks PDF, kemudian ringkasan dan artikel, selanjutnya ada slide presentasi atau H5P atau SCOM, dan video pembelajaran. Kemudian untuk aktivitas pembelajarannya itu minimal 4 aktivitas, di mana yang pertama ada forum discussion, itu disertai dengan pertanyaan pemantik dan dapat diberikan nilai atau tidak. Kemudian assignment, ya, penugasan, di mana tugas pengumpulan ini dalam bentuk file upload atau text submission. Di sini juga menyertakan rubrik penilaian jika memungkinkan. Kemudian adanya kuis minimal terdiri dari 5 soal dari berbagai tipe, dan yang terakhir adalah wiki. Jadi dapat dihitung per satu topiknya adalah 3 materi dan 4 aktivitas, seperti itu. Jadi jumlahnya adalah 7. Kemudian yang keempat atau bagian yang D adalah monitoring dan evaluasi, di mana mahasiswa atau perancang itu wajib menunjukkan penggunaan fitur activity completion, kemudian laporan nilai, grade report, log aktivitas peserta, dan progress trackingnya. Kemudian yang terakhir adalah personalisasi pembelajaran, yang ini minimal mencakup restrict access atau akses dibatasi berdasarkan progress atau nilai. Seperti itu. Sebagai contohnya, materi 2 itu hanya bisa terbuka jika materi 1 itu selesai. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke dalam halaman webnya. Nah, ini ya. Untuk learning management system yang saya rancang di sini adalah sini ya, untuk judul Moodle saya adalah Moodle SMKN 1 Ketapang, dengan course yang saya bangun atau saya buat adalah teknologi layanan jaringan. Kita masuk. Ya, di sini ada 3 topik ya. 3 topik yang saya rancang. Nah, pertama, adanya pengantar sebagai materi di awal pada kursus ini. Kemudian adanya konsep inti layanan jaringan atau bagian isi dari sebuah mata pelajaran ya pada learning management system ini, dan kemudian adalah evaluasi dan diskusi. Nah, pada pengantar di sini saya sudah jabarkan mengenai deskripsinya. Apa saja pengertiannya, seperti itu ya. Sebagai contoh di sini pengantar keamanan jaringan. Ini keamanan jaringan merupakan aspek penting dalam sistem komputer. Salah satu komponen utamanya dalam keamanan jaringan adalah firewall.
Nah, firewall ini untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan. Seperti itu. Baik, kita akan kembali ke dalam deskripsi tugas. Yang pertama, pada bagian komponen yang harus ada dalam LMS, format topic base atau weekly base. Nah, pada halaman Moodle yang saya rancang, di sini menggunakan per topik. Saya tidak menggunakan weekly, tetapi saya menggunakan per topik base. Kemudian memuat minimal 3-5 topik. Nah, pada halaman ini saya memuatnya sebanyak 3 topik. Tadi ya, pertama pengantar, kemudian konsep inti layanan jaringan, dan evaluasi dan diskusi. Baik, sebentar. Oke. Kemudian dalam setiap topik itu memuat tujuannya, materi, aktivitas, dan evaluasi. Ya. Jadi kita kembali lagi. Nah, ini tujuannya ya, tujuan, materi, aktivitas, dan evaluasi. Aktivitas ini ya, di sini ada diskusi kelas, kemudian tugas kelas, dan quiz topik ini sebagai bahan evaluasinya, atau pada bagian wiki ini adalah istilah dasar keamanan jaringan, ini adalah bagian untuk evaluasinya. Kemudian materi pembelajaran, nah ini terdapat 3 jenis materi berbeda, misalnya teks PDF, ringkasan artikel, slide presentasi, H5P. Nah, di sini saya menerapkan juga. Nah, sini saya tunjukkan di topik yang kedua pada konsep inti layanan jaringan. Ini ya, terdapat kuis, kemudian tugasnya, penugasannya, kemudian ada forum diskusinya, kemudian ada materi-materi di sini dan tujuannya. Kemudian saya juga menerapkan wiki pada bagian akhir di setiap topiknya. Kemudian pada aktivitas pembelajaran, nah ini ya, forum diskusi. Nah, ini diawali dengan pertanyaan pematik dan dapat diberikan nilai atau tidak. Baik, kita akan masuk ke dalam diskusi kelas, forum diskusi. Sini ya. Nah, di sini pada forum diskusi ya, diberikan pertanyaan, mengapa keamanan jaringan penting dalam sistem komputer. Nah, tuliskan pendapat Anda. Itu sesuai dengan syarat yang di sini tadi ya, pertanyaan pemantik. Kemudian assignment atau tugas pengumpulan, kita akan buka tugas di sini. Tugas kilat. Nah, di sini ya. Nah, pengumpulannya di sini assumption nih. Ini penilaiannya. Kemudian kita kembali. Nah, itu tadi ya. Kuis minimal 5. Kita akan preview kuis. Kita akan start. Nah, ini ya, keamanan jaringan komputer bertujuan untuk, kita lanjut. Firewall dalam jaringan berfungsi sebagai, kita lanjut. Firewall bekerja dengan cara, kita lanjut. Nah, ini ada 2 soal di akhir. Yang 3 soal tadi adalah pilihan ganda, yang di akhir adalah true or false, dimana kita akan menyatakan pernyataan di atas ini adalah benar atau salah. Firewall mengatur dan memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan. Kita jawab true, yang artinya benar. Kemudian mempercepat kecepatan internet adalah fungsi firewall. Dan di sini kita pilih jawaban false, yang artinya salah. Dan kita akan selesaikan.
Oke, kita akan submit all and finish. Oke, ya. Nah, di sini ada responnya apabila kita menjawab dengan benar ya. Sini. Seperti ini. Jika tadi pernyataan true or false, jika jawabannya benar adalah benar dan jika salah maka salah. Tapi di sini saya menjawab kedua pernyataannya adalah dengan benar, maka maka respon yang dinyatakan adalah benar. Seperti itu. Ini kita selesaikan finish review. Oke, kita akan masuk ke dalam course yang di awal. Kemudian kita akan lompat ke monitoring dan evaluasi, di mana di sini mahasiswa wajib menunjukkan penggunaan fitur activity completion, laporan nilai, grade report, log activity peserta dan progress tracking. Baik, kita akan masuk ke course-nya kembali. Dan kita akan masuk ke sebentar, di sini akan saya ubah ke bahasa Indonesia. Baik, di sini kita akan masuk ke laporan. Ya, di sini kita akan masuk ke log. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi yang sudah kita akses ya. Maka akan tampil di sini, dilihat oleh satu pengguna, seperti ini ya. Kapan diaksesnya, hari apa, kapan diakses. Itu akan tampak. Kemudian laporan nilai. Ini tadi laporan aktivitas ya. Laporan nilai, kita akan masuk ke nilai. Tadi ya, sudah ada ya. Nah, ini tadi ya. Oke. Baik. Demikianlah yang dapat saya sajikan. Ada demonstrasi di learning management system yang telah saya rancang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kedepannya akan saya perbaiki kembali, akan menjadi evaluasi bagi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.